Mula kangge kita sedaya kita berazam mugi-mugi gitu. Mangke kangge wulan siam ingkang badhe dateng nika kita saged nindakaken siam kanthi saestu sesuai kalih menapa ingkang dipun dawuhaken Allah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dados tiyang ingkang takwa ingkang sak leres-leresipun takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Jamal SPDI, diamanai sebagai Ketua MTA Cabang Matesih 2 Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Selamat datang di gedung Majelis MTA Cabang Matesih 2 dengan alamat Dusun Karangrejo, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. MTA Cabang Matesih 2 diresmikan pada tanggal 6 Juli 2008 di alun-alun Karanganyar yang dihadiri oleh Bupati Karanganyar juga oleh MUI Pusat. MTA Cabang Matesih 2 diresmikan bersama 6 cabang lainnya seperwakilan Karanganyar. Susunan pengurus pada waktu itu kami diamanai sebagai Ketua Cabang Matesih 2, kemudian Sekretaris Totok Sukaryadi, kemudian Bendahara di waktu itu Bapak Sutarno almarhum. Namun sekarang sudah digantikan oleh Bapak Jumadi Burhan. Kegiatan rutin di Cabang Matesih 2 adalah kajian rutin yang harinya itu hari Senin itu gelombang ibu-ibu yang tergolong masih usia muda dimulai dari jam 2 sampai jam 4. Kemudian gelombang Selasa juga ibu-ibu yang tergolong usia tua dimulai jam 2 selesai jam 4. Kemudian hari Kamis khusus bapak-bapak dimulai jam 2.30 sampai jam 5. Kemudian untuk hari Sabtunya itu ada 2 gelombang, pada duhur sampai asar itu TPA atau diniyah. Kemudian pada asar sampai sekitar jam 5 itu oleh remaja, putra maupun putri. Adapun kegiatan kelompok warga Cabang Matesih 2 diadakan di masjid-masjid sekitar. Kelompok putra ada 21 kelompok, kemudian kelompok putri ada 17 kelompok. Fungsi mengadakan kelompok adalah supaya kajian di gelombang, materi-materi di gelombang yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ditugasi dari pusat bisa dicerna, bisa dipahami sehingga bisa diamalkan dan terwujud amaliyah agama yang
diharapkan. Selain memahami materi kajian di Gelombang, sekaligus juga untuk meningkatkan ta'aruf, kepahaman sesama warga ngaji, kemudian meningkatkan takaful, saling mencukupi, saling memenuhi, kemudian ta'awun setelah ta'aruf, setelah takaful, sehingga bisa saling menolong sesuai kondisi-kondisi warga yang perlu ditolong atau dibantu dengan kepahaman atau pengenalan tersebut di atas. Kegiatan sosial diantaranya kerja bakti bersama masyarakat, salah satunya adalah pengecoran dan pengaspalan jalan di depan majelis, kemudian pembagian paket kemerdekaan juga dibagikan kepada masyarakat sekitar majelis. Jumlahnya yang terakhir ada 44 paket sembako. Isinya ada minyak goreng, ada beras, ada gula, ada mie instan yang nilainya kurang lebih 150.000 per paketnya. Dana juga berasal dari warga. Fungsinya untuk menyambung silaturahim dengan masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan, sehingga dengan paket sembako itu setidaknya bisa mengurangi penderitaan menyambut Hari Kemerdekaan Negeri Republik Indonesia. Donor darah juga diadakan sudah rutin tiap 3 bulan sekali, namun tempatnya yang berkeliling, kadang juga di majelis cabang Matesis 2, namun juga kadang ke cabang-cabang yang lain sesuai penataan dari petugas donor darah perwakilan MTA. TMMD juga pernah mengadakan seperti membersihkan jalan yang terkena longsor, salah satunya di sebelah barat Giribangun. Selain itu juga pernah kerjasama dengan TNI mengadakan pembuatan jalan baru di Desa Girilayu, Kecamatan Matesih. Bedah rumah di tempat rumah Ibu Mariam yang berlokasi di Dukuh Dengkeng, Desa Karangbangun. Kegiatan Satgas dan SAR itu bersama-sama masyarakat juga sekaligus di waktu-waktu ada kegiatan pengajian, terutama baik pengajian di perwakilan maupun di cabang setempat, atau juga ketika ada kegiatan Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri, bersama Satgas-Satgas yang lain kerjasama mengamankan situasi sholat Idul Adha Idul Fitri yang diadakan di Tanah Lapang, Desa Karangbangun. Berikutnya adalah kegiatan pemuda. Selain ada kajian di cabang, juga mengikuti kajian pemuda yang diadakan oleh perwakilan di gedung perwakilan Karanganyar, maupun juga yang mengikuti yang diadakan di pusat. Pendidikan yang formal memang tidak ada, namun TPQ yang ada di cabang Matesis 2 yang sudah rutin adalah di majelis setiap pekan sekali hari Sabtu. Selain itu juga TPQ diadakan di berbagai masjid sekitar warga, yang sampai saat ini ada 10 masjid yang dikelola atau diamanahkan kepada warga MTA untuk diurusi dan diikuti oleh masyarakat umum sekitar masjid setempat. Ya, TPQ yang ada di sekitar majelis maupun sekitar masjid memang ya
fluktuatif atau naik turun memang kita maklumi, memang ya perkembangan anak atau remaja sekarang memang lain, jadi memang jumlah itu kadang naik kadang turun, baik yang di majelis maupun di sekitar masjid. Kalau di majelis yang terdaftar kadangkala mencapai 100 khusus TPQ, namun ya kadangkala hanya berkisar 80-an. Begitu juga di sekitar masjid, secara rinci kami tidak bisa menerangkan. Namun ya saya rasa sama kondisi keadaan TPQ atau TPA di masjid-masjid. Untuk olahraga menggabung korwil perwakilan karena tidak bisa berdiri sendiri, jadi kegiatan olahraga menyesuaikan kegiatan yang sudah diatur oleh perwakilan atau korwil masing-masing. Adapun olahraga yang pernah diikuti salah satunya futsal, juga bulu tangkis, tenis meja. Kalau sepak bola itu ya karena kelompok, jadi tidak bisa atau belum pernah mengikuti secara mandiri. Namun olahraga sepak bola mengikuti bergabung dengan cabang atau kelompok yang lain. Gedung Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Majelis 2 seluas kurang lebih 600 meter persegi dan sudah full bangunan yang meliputi aula pengajian, kamar mandi atau WC, juga kantor ustadz, ruang tamu, juga ada aula untuk pertemuan secara khusus yaitu di lantai 2. Nafar setiap tahun alhamdulillah sejak berdirinya gedung sudah dipakai. Tahun itu juga sudah bisa digunakan untuk nafar pertama sekalipun ya belum 100% sempurna. Usaha warga cabang Majelis 2 mayoritas adalah pertanian, namun juga banyak usaha-usaha yang lain seperti toko kelontong, kemudian juga ada toko kelontong Harapan Mart itu Bapak Jumardi Burhan, kemudian pembibitan multikultura itu Bapak Sukat, kemudian juga tahu itu Bapak Winarso dan juga Bapak Parno. Toko elektronik Patra Utama itu Habib Muntasir. Selepan itu Bapak Suradi, juga Mas Sunarman, juga Mas Toto atau yang lain-lain karena banyak juga resmel atau selepan. Mebel itu Rian Finishing, juga Bapak Sumarno. Jamu itu yang penjual atau pengecer di kios atau di pasar itu Bapak Di Subagyo. Kemudian yang proses produksi UKM atau apa istilahnya itu Bapak Sukarlis. Mie ayam bakso itu Prapto, juga ada Mas Teguh Wibowo. Adapun usaha bidang pertanian, berbagai macam pertanian jenis hortikultura seperti kacang panjang, cabai, bangkul, kemudian padi, ketela rambat, dan lain-lain jenis hortikultura.
Ceritanya di majelis ini, awal mulanya sebelum berdirinya majelis ini, dahulu pada tahun 1972 sudah ada pengenalan kajian yang diadakan di Desa Ngadiluwih yang pada waktu itu diisi oleh beliau almarhum Al Ustadz Abdullah Tofel Saputro. Dengan berjalannya waktu, karena ada suatu hal sehingga pengajian itu tidak dilangsungkan dan terbeku. Selanjutnya, beliau Al Ustadz Abdullah Tofel Saputro menyampaikan kepada para pemuda-pemuda, kalau memang menginginkan agar pengajian ini berlangsung, maka supaya dibuka di Kelurahan Matesih. Alhamdulillah, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukalah cabang Matesih 1 yang pada saat itu telah diresmikan pada tahun 86. Selanjutnya, untuk peserta yang dari Karangbangun ini, setelah mengikuti adanya kajian di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Matesih 1, karena antara pengajian dan kelompok ini tidak ada sekat dan tentu ada gelombang, kemudian kelompok ini harus berdampingan, maka kelompok saat itu diadakan di masjid-masjid, dan pada waktu itu ada 5 masjid yang ditempati untuk kelompok. Kemudian pada 35 hari atau 8 dino sekali, ini kelompok-kelompok keliling untuk kelompok besar. Disitulah sehingga orang-orang atau yang ada di sekitar masjid ini ketika diadakan kelompok besar ini sama mengikuti. Sehingga saat itu pula diadakan rintisan-rintisan di masjid-masjid itu. Selanjutnya setelah diadakannya rintisan-rintisan itu, maka bagi yang mau mengikuti kajian di Matesih 1 itu dipersilahkan mengikuti. Dan saat itu masih berjalan kaki. Pada saat itu perjalanan adalah 3,5 kilo ditempuh dengan jalan kaki. Untuk selanjutnya, karena bertambahnya peserta semakin banyak, sehingga di cabang Matesih 1 ini peserta mencapai sekitar 700-an lebih peserta yang itu dihadiri dari berbagai daerah. Ada dari Tunggurejo, Jumantono, ada dari Jatiyoso, ada dari Tawangmangu, juga ada dari Karangbangun ini juga. Oke, tentang suka dukanya untuk merintis dari kajian ini, memang dukanya ini adalah tidak begitu besar untuk menghadapinya. Ya tentunya dalam kajian-kajian untuk merintis di kelompok-kelompok, sekalipun ini dalam keadaan hujan, ini tetap hadir dan datang. Suka dukanya dalam rintisan pengajian itu, saat itu ialah ketika anak-anak ini sama ngaji, karena kajian ini tentunya pengamalannya ini adalah berbeda dengan
apa yang sudah ada di masyarakat, sehingga anak-anak yang ngaji ini saat itu ada yang orang tua mengatakan, kalau kamu mengikuti kajiannya dolah topel gitu, maka pergi dari sini, hilang-hilangan dok siji gitu. Itu ada yang seperti itu. Ada yang karena itu mengikuti kajian dan mengamalkan ini setiap hari itu oleh orang tuanya itu selalu dikonyo-konyo atau digereneng hingga sampai stres. Ada yang perempuan mengikuti daripada kajian ini karena di kajian itu disampaikan bahwa hendaknya wanita itu mengulurkan kudungnya. Setelah mereka itu pakai jilbab atau kudung, itu kudungnya itu sampai dibakar. Dan itu tidak umum gitu. Itu dukanya. Dan sudah menjadi sunatullah orang yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasul, tentu tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk sukanya alhamdulillah, apa yang dikatakan tidak umum sekarang menjadi umum. Yang dulu pakai jilbab itu dikatakan tidak umum, alhamdulillah sekarang masyarakat hampir 99% ini pakai jilbab atau pakai kudung. Itu akhirnya alhamdulillah masyarakat yang tadinya membenci, masyarakat yang tidak senang, itu sekarang semua sudah mengikuti langkah dari majelis sekalipun mereka tidak ngaji di majelis. Pesan untuk generasi muda, karena rintisan Majelis Tafsir Al-Quran yang telah beliau Al-Ustadz Almarhum Al-Ustadz Abdullah Tofel Saputro, kemudian juga dilanjutkan oleh beliau Almarhum Al-Ustadz Ahmad Sukino, maka kami berpesan jangan sampai lelah, jangan sampai menyerah. Mari kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk beramal soleh. Jadilah orang yang soleh, atau juga jadilah orang yang selalu mengamalkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapati dari pengajian ini. Juga monggo mari kita selalu menjaga dan melestarikan nizam-nizam yang sudah beliau almarhum itu contohkan kepada kita sekalian, hingga kita menjadi generasi pemuda yang bermanfaat baik kepada agama, baik kepada bangsa maupun kepada negara. Mengenai adanya rekan-rekan atau teman-teman saudara kami di Majelis Tafsir Al-Quran di Karangbangun, situasi aman, kondusif, terkendali, tidak ada permasalahan. Karena apa? Saya selaku kepala desa sudah menjabat 2 tahun kurang lebih, yang kurun waktu 13 tahun. Sementara ini untuk di wilayah kami Karangbangun, dengan keberadaannya dari Bapak Ibu, rekan-rekan dari majelis membawa arah yang lebih baik, khususnya di wilayah Desa Karangbangun. Bahwasanya sebelumnya ada majelis di Karangbangun, banyak anak-anak kenakalan remaja, namun sejauh mana setelah ada organisasi Majelis Tafsir Al-Quran untuk Desa Karangbangun berjalan lancar, kondusif, tidak ada permasalahan. Meskipun perlu saya sampaikan, khususnya di Karangbangun, alhamdulillah mayoritas masyarakatnya 99,9% memeluk agama Islam, namun dengan adanya organisasi yang begitu banyak, namun sejauh mana
untuk Karangbangun Majelis Tafsir Al-Quran berjalan lancar. Karena apa? Dari visi misi baik dari pemerintahan sebelum kami menjabat selaku kepala desa di Karangbangun sudah terbentuk perkuis persatuan komunikasi umat Islam sewilayah desa Karangbangun. Segala sesuatu apabila ada permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Namun saat ini, sejauh ini belum ada hal-hal yang melenceng dari aturan. Bahwasanya kami selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih karena dengan adanya Majelis Tafsir Al-Quran di Desa Karangbangun yang sudah perkembangannya signifikan, alhamdulillah membawa warga kami ke arah yang lebih baik, ke arah yang maju, di mana ada permasalahan di wilayah Desa Karangbangun. Apabila suatu saat ada bencana, insya Allah Satgas dari MTA langsung terjun di tengah-tengah masyarakat, berbaur dengan relawan RKM yang berada di Desa Karangbangun. Untuk itu kami selaku kepala desa memberikan apresiasi, mendukung adanya Majelis Tafsir Al-Quran dengan suatu harapan mudah-mudahan situasi seperti ini bisa dikembangkan sehingga benar-benar warga desa kami di Desa Karangbangun dalam bidang keagamaan bisa terkoordinir, bisa berjalan lancar dengan baik. Bahwasanya alhamdulillah atas partisipasi dari rekan-rekan saudara-saudara kami Majelis Tafsir Al-Quran pada suatu kegiatan hari raya, karena satu tahun ada 2 kali kami fokuskan di lapangan olahraga, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, semua berjalan lancar, dikoordinir sedemikian rupa. Untuk itu sekali lagi kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran di Kecamatan Matesih terus bersinergi dengan kami pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya Kecamatan Matesih, dalam membina umat agar kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah sesuai agama kita dan kita jaga toleransi. Ya, alhamdulillah selama saya di Kecamatan Matesih, MTA yang ada di Kecamatan Matesih selalu bersinergi dengan kami di kecamatan dan juga setiap kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Bahkan apabila terjadi bencana selalu kita terlibat MTA dengan relawan-relawan yang lain. Kami berharap nanti ke depannya MTA terus jaga toleransi dengan umat beragama lain dan terus jaga kondusivitas, istiqomah dalam menjalankan syariat Islam dan berkhidmat untuk kesejahteraan dan kemajuan di Kecamatan Matesih. Untuk keberadaan MTA di sini ya, itu alhamdulillah bagus sekali ya. Ini di MTA di sini itu banyak sekali dari manfaatnya ya. Dari semula kita bisa lihat dari manfaat dari adik-adik TPA, ada kajian-kajian dan warga sini semuanya alhamdulillah ya. Sekarang sudah kebanyakan itu mau ke masjid lah. Itu karena apa? Itu karena keberadaan MTA ya. Ya, untuk kegiatan alhamdulillah di sini itu di MTA Majelis ini ya, itu ada tim SAR, ada satgas-satgas, kegiatan sosial itu paling apa ya? Bersinergi dengan relawan di sini. Itu giat kalau ada bencana dan sebagainya itu sigap sekali ya. Begitu apa itu ada kejadian langsung sigap, langsung datang di TKP itu. Kolaborasi sama relawan dan masyarakat warga setempat di sini. Alhamdulillah. Harapan kita ya bagi warga ya tetap bersinergi ya. Jadi tentang keberadaan MTA di sini itu sangat apa itu ya, bekerja sama dengan masyarakat di sini dalam hal apapun, termasuk ada donor darah dan sebagainya, kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya, itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Dan sekarang untuk MTA itu kolaborasi di manapun apapun itu
bersinergi dengan masyarakat udah klop gitu ya, gitu. Kegiatan-kegiatan positif supaya dilanjutkan ya, mudah-mudahan itu tetap bersinergi. Kegiatan banyak sekali kegiatan ya, itu tentang kebencanaan dan sebagainya, itu mudah-mudahan tetap terjalin ya, tetap terjalin, dilanjutkan. Sangat bagus sekali ya. Harapan ke depan dari banyaknya masjid-masjid yang dikelola warga yang diamanatkan pada warga MTA, ke depannya mudah-mudahan dari masjid-masjid itu tumbuh generasi-generasi baru yang akhirnya bisa masuk ke majelis, memperkuat dakwah lewat Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di cabang Matesih 2. Daya amalan itu niat niku kedah ikhlas. Saya siam, sholat gitu, termasuk kita zakat gitu. Lajeng kita nindakaken kegiatan nafar Ramadan mangke.